minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi di Islam itu Indah tentunya dengan saya Mikdad Tadausi dan bersama kita sudah ada guru-guru kita, ada Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Ada Ustazah Lulung dan juga ada Ustaz Syah, Masya Allah. Alhamdulillah nih hari ini di pagi hari ini kita sudah berkumpul. Tentunya kita akan belajar bersama-sama, kita akan mencari ilmu. Tapi sebelumnya nih saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu nih. Ada tayangan menarik nih mengenai emak-emak tarik truk yang terjebak lumpur. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Berbekal tali tambang, para emak-emak ini turun tangan membantu para pria untuk menarik sebuah truk yang tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terjebak lumpur di jalan rusak parah. Video yang menjadi viral di media sosial ini terjadi di Jalan Poros Desa Mamulu, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Jumat. Saat musim penghujan, kondisi jalan di sini menjadi berlumpur dan lengket sehingga mengganggu aktivitas warga. Bahkan tidak jarang jalan ini tidak dapat dilalui kendaraan karena tertutup tanah longsor. Jadi gimana Mas Medihat mau masih ngeremehin kita mak-mak? Waduh, Bu, enggak Bu, saya enggak pernah ngeremehin ibu-ibu. Saya tahu kekuatan ibu-ibu tuh luar biasa. Tawuran aja bisa dibubarin sama ibu-ibu. Kadang ibu sen ke kanan, belok ke kiri, ya kan Bu? Saya tahu the power of mama. Tenang, saya tahu. Ustadz! Ada apa? Tolong Ustadz! Ada apa ini? Ada apa? Ini. Ada apa? Oh. The power of emak-emak nih, ya Allah aku takut. Mama, ketahuilah kekuatan mama itu tidak bisa Tertandingi. Ya itu. Oh. Tahu nggak kenapa? Benar. Ya Allah. Ketahuilah anak mama itu memiliki kekuatan kasih sayang. Itu dia. Kasih sayangnya mengalahkan segalanya. Bahkan seorang wanita luar biasa mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan laki-laki karena tingkat kasih sayangnya yang luar biasa. Apalagi bentuk pengorbanannya, maka tidak akan bisa tergantikan 5 air dari wanita. Air ketuban, darah nipas, kemudian ASI, kemudian keringat dan air mata. Itu luar biasa. Dan satu lagi nih, wanita itu luar biasa. Tahu nggak? Ketulusannya luar biasa. Maka mohon izin kami itu hormat banget sama ibu-ibu. Betul sekali. Apalagi doanya ibu-ibu 3 kali lipat dibanding bapak-bapak. Waduh, Masya Allah. Makanya jangan lupa terus doain ya Bu, anak-anaknya, kita-kita juga ya Bu. Jangan marah-marah ya Bu. Jangan marah-marah Bu. Rezekinya suami ibu tidak kemana-mana. Amin, Saya amin. doain ya. Baik. Gimana kalau aku bawa anterin dulu? Iya, Ibu silakan duduk kembali, terima kasih ya Ibu. Ya, baik. Masya Allah. Ustadz Maulana terima kasih juga ya atas tanggapannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Aduh, kita bicara soal ibu-ibu, bicara juga seorang ibu rumah tangga yang sudah membesarkan kita, ya Allah. Tapi mohon maaf nih jamaah, sekarang kita akan masuk nih ke pembahasan. Saya beberapa hari terakhir ini lihat berita sedih banget karena banyak banget berita yang negatif. Terutama nih kasus perselingkuhan, ya Allah sampai-sampai nih ya. Saya kemarin gak sengaja juga nonton ada yang selingkuh sampai-sampai mohon maaf gitu ya menghabisi nyawa pasangannya. Ya Allah ngeri banget. Semoga kita semua nih ya selalu dalam lindungan Allah gitu ya. Pasangan kita juga dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah ini karena pas banget nih sama tema kita hari ini. Temanya hari ini adalah lakukan ini insya Allah pasangan jauh dari selingkuh. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh, ini menarik banget nih tema kita hari ini. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan, ini masih ada tayangan yang menarik nih. Ini ada tayangan mengenai emosi kerap diselingkuhi, suami bunuh istri pakai sikat gigi. Nauzubillah min dzalik. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Motif suami bunuh istrinya memakai batang sikat gigi di Karimun, Kepulauan Riau mulai terungkap pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelaku bernama Iwan berusia 23 tahun nekat menghabisi nyawa istrinya
bernama Risma Famawati, 18 tahun karena sakit hati terhadap ibu mertuanya yang sudah lama dipendam. Iwan mengaku kerap cekcok dengan korban dan ibu mertuanya disebutnya selalu ikut campur dalam rumah tangganya. Astagfirullahaladzim. Ya Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, itu kalau setan udah apa ya, mengendalikan pikiran dan nafsu kita gitu ya. Istri sendiri pakai sikat gigi lagi, ya Allah. Gimana caranya orang buat sikat gigi ya? Ah itu memang udah. Ustazah mau belajar. Ustazah, jangan serem. Orang sikat gigi buat sikat gigi. Iya makanya itu kalau setan udah mengendalikan pikiran kita apa aja bisa dilakukan. Nah Ustazah, Lazim. ini mungkin pelajaran buat kita ya sebagai pasangan suami istri gitu. Berarti kan kita itu harus saling menjaga gitu ya, jangan sampai tergoda. Nah katanya nih hal pertama nih yang bisa kita lakukan nih supaya dijauhkan dari perselingkuhan itu adalah muraqabah. Nah aku tuh pengen tahu sebenarnya muraqabah itu apa sih Ustazah? Rokobah, saudara yang mukodimah ya. Oh aduh, mohon penjelasannya Guru, silakan Ustazah. Jamaah, Iya. oh jamaah. Alhamdulillah. Mohon izin Ustadz, guru-guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi dari tayangan tadi kita tuh sangat sedih ya karena kita juga wanita. Kadang-kadang yang pasangannya selingkuh juga sama wanitanya pasti juga ya. Nah agar tidak maksiat atau selingkuh ini harus ada dalam diri kita nih masing-masing semuanya nih. Gak suaminya, gak istrinya, harus ada rasa muraqabah. Apa sih Bun muraqabah? Apa sih jemaah? Nah pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi muraqabah itu adalah merasa diawasi oleh Allah. Merasa diliatin, merasa dipantengin ya. Karena apa? Dalam surat Asy-Syura dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Marilah kita bertawakal kepada Allah yang maha perkasa dan maha rahman rahim. Kasih sayangnya banyak buat ibu-ibu. Kasih sayangnya banyak buat bapak-bapak, buat kita semua. Dialah Allah yang melihat kita dimanapun kita berdiri, dimanapun kita berada. Jadi kalau kita merasa pertama diawasi sama Allah, dilihatin sama Allah, insya Allah ya Allah di hati kita ya. Boro-boro kepikiran buat nauzubillah selingkuh, ya kan? Gak ada dalam pikiran apa? Allah ngelihat. Contohnya aja nih bunda-bunda, contohnya. Kita naik mobil, ya kan? Ada lampu merah. Kalau kita merasa, gak ada yang jagain ini. Gak ada yang polisi lalu lintas ini. Langgar karena merasa tidak dilihat. Padahal ada CCTV. Padahal ada yang melihat. Jadi kalau kita ada merasa muraqabah, merasa dilihatin sama Allah, kita pasti akan jaga diri. Sama kayak tadi, gak akan melanggar yang namanya pelanggaran lalu lintas. Kenapa? Merasa Allah yang liatin kita. Yang kedua, ittaqillah haitsu makunta. Bertakwalah kita, takutlah kita semuanya nih kita ya. Buat perempuan-perempuan ya Allah, bertakwalah kita semua ya sayang ya. Gimana? Dimanapun kita berada. Jadi jangan takut karena Allah pasti jagain kita. Karena kalau kita udah merasa dijagain, ingin berbuat buruk, ada rokib, ada atid. Muraqabah adalah merasa diawasi, rokib adalah malaikat yang mengawasi kita. Jadi kalau kita udah merasa diawasi, diliatin, gak akan kita bohong. Betul. Aduh kayaknya ada yang ngeliat nih. Iya, biasanya kan Gitu. orang itu takut selingkuh itu karena takut sama pasangannya. Jadi pas begitu pasangannya nggak lihat, bisa nih. Tapi kalau misalnya diawasinya sama Allah, mau dimanapun kan Allah selalu mengawasi, bisa ngeliat kita ya. Masalahnya perasaan itu harus dipupuk dan dipupuk. Waduh, Masya Allah. Jadi muraqabah ya. Muraqabah, Baik. jangan mukorobah. Mukorobah beda lagi. Iya baik. Terima kasih Ustazah Lulung. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Kita sudah dapat nih yang pertama nih. Supaya keluarga kita atau pasangan kita dijauhkan dari perselingkuhan. Yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam. Siap. Mohon izin Ustadz Syam. Nih Baik. katanya nih berikutnya nih. Kalau misalnya nih.
kita pengen tuh rumah tangga kita adem ayem gitu ya. Amin. Gak mau ada orang ketiga gitu ya. Nah ini katanya kita harus menerapkan takwa nih di dalam rumah gitu. Tapi gimana nih permasalahannya kalau misalnya yang takwanya ini yang suka ibadahnya cuma satu orang. Sementara pasangannya kalau diajak ogah-ogahan kan itu susah. Salah satunya doang. Iya, nah itu gimana? Mohon penjelasannya guruku, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Mikdad serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kisah yang begitu menginspirasi, yaitu kisah tentang rumah tangga seorang nabi, Nabi Nuh dan juga Nabi Lut alaihi wassalam. Mereka berdua adalah orang yang memiliki kelebihan, yaitu Nabi Allah. Mereka pula Rasul Allah. Mereka pula Nabi-Nabi yang sangat utama karena kita diberikan kewajiban untuk menghafalkan nama-nama dan kisah-kisah mereka. Artinya mengambil pelajaran dari mereka. Ternyata mereka berdakwah kepada umat manusia, akan tetapi ujiannya datang kepada orang terdekatnya. Imra'at Nuhin wa imra'at Lut. Istrinya Lut, istrinya Nuh. Mereka semua adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak semua orang mendapatkan anugerah, mendapat pasangan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara jamaah Islam itu indah, mungkin ada yang dari subuh sudah sholat, subhanallah, namun sampai saat ini, detik ini, suaminya pun belum bangun-bangun juga. Sekarang ada jamaah Islam itu yang sedang menyaksikan Islam itu indah, mungkin bapak-bapak sudah bikin kopi sendiri, subhanallah, siap-siap kerja, istrinya belum mau sholat subuh. Ada juga mungkin seorang anak yang menyaksikan Islam itu indah, orang tuanya tidak mau sholat, subhanallah. Maka semua itu adalah ujian dalam hidup. Dan ternyata bagaimana caranya? Apakah bisa mencapai derajat daripada keluarga yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perselingkuhan? Jikalau salah seorangnya saja yang takwa, maka mestinya kalau dia bertakwa, dia tidak akan mau bertakwa sendirian. Dia akan senantiasa ada usaha berdakwah kepada pasangannya. Dia akan senantiasa ada usaha berdakwah kepada anak-anaknya, berdakwah kepada orang tuanya. Maka takwa itu terbentuk dari cinta dan juga rasa takut. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala mestinya jangan sendirian. Cinta kepada Allah, ajak pasangan, ajak anak-anak kita. Jangan merasa, sudah Ustaz, kan istri juga tidak bertanggung jawab atas suami. Suami doang yang bertanggung jawab atas istri. Tidak. Tapi ketika engkau bertakwa, wujud dari takwa itulah engkau mengajak pasangan dan anak-anakmu agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Masya Jadi Allah. tetap bisa dijaga sama Allah. Ya. Kita nggak tahu doa suami kah, doa istri kah, doa anak kah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain ikhtiar untuk mengajak pasangan kita juga berdoa yang mendoakan ya, Masya Dan Allah. ini adalah hal yang paling utama buat dia takut sama Allah sehingga dia takut melakukan penyelewengan. Waduh, Masya Ya. Allah. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kita juga harus ikhtiar dan mendoakan. Bu. Awas Bu, nabrak kamera Bu. Bu, ini kenapa sih? Kok jalannya pada, Ibu. Bu, mau kemana Bu? Ini jalan kenapa pada tutup mata gini sih? Bu, aduh ini kenapa sih? Coba Bu jawab Bu, ini kenapa jalan pada tutup mata gini sih? Katanya kalau suami kita nggak mau selingkuh, kita harus tutup mata baik-baik. Kalau suami kita nggak mau selingkuh, kita harus tutup mata. Kita harus jaga mata. Oh, jadi ada kaitan sama mata gitu? Iya. Oh, emang iya, Ustadz Maulana? Tutup mata, tapi tidak gitu-gitu. Nggak gitu juga kali, nanti Ya, nabrak Ibu. Ibu. Tapi tunggu dulu nih, Ya. supaya jamaah tidak terjadi apa-apa. Ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah.